Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimatul Aini dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara, Kecamatan Uluk Tupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan memaparkan tentang resume modul 2 BIMTEK meningkatkan kompetensi guru informatika SMA atau SMK fase E. Analisis implementasi modul 3. Untuk yang pertama, pemikiran relatif terkait pengalaman belajar mandiri modul 3. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Nah, di sini yang pengalaman belajar yang saya peroleh, kita mampu menganalisis dan memberi solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital, dan kita dapat memahami elemen literasi digital pada mata pelajaran. Kita mampu memberikan materi digital dengan pedagogi yang tepat dan mengerti pentingnya untuk memahami literasi digital. Kita dapat mengetahui cara kerja search engine. Untuk selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Di dalam modul 3 ini, rasa penasaran dan materi yang menarik untuk dipahami sehingga kita membacanya tidak merasa bosan. Sebelumnya hanya mengguna dan sekarang kita mulai memahami cara kerjanya. Intinya perasaan senang dan bahagia diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Terus selanjutnya yaitu hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran atau pembelajaran. Nah, di sini kita mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru. Kita dituntut di modul 3 ini untuk membaca dan memahami setiap materi agar tercapainya tujuan pembelajaran. Di modul ini saya merasakan sangat bermanfaat ya ilmunya dalam dunia IT, apalagi di era digital yang kita rasakan pada saat ini. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Untuk perbaiki waktunya terlalu singkat karena materinya sangat banyak dan memerlukan waktu untuk memahami sekaligus mempelajarinya. Sedangkan kita sebagai guru dan ibu rumah tangga banyak sekali pekerjaan. Akan tetapi dibawa santai saja dan seru karena pentingnya sebagai guru untuk ilmu baru dan selalu belajar dengan hal yang baru. Saya rasa untuk diperbaiki hanya itu, perlu diperpanjangkan waktunya. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergalinya materi lebih jauh? Nah, untuk pertanyaan kritis, rasa penasaran apa itu literasi digital, literasi informasi, dan apa perbedaan mesin pencari dan aplikasi, bagaimana cara kerja search engine, bagaimana cara mengetahui hoax atau berita, dan bagaimana mekanisme kerja OLI ya. Nah, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mengenali ataupun mempelajari materi ini lebih jauh. Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Nah, untuk wawasan, banyak sekali wawasan baru dan manfaat mempelajari modul 3 ini. Kita bisa memahami literasi digital, kecakapan media digital, budaya, etika digital, keamanan digital, tips membuat konten digital agar menarik, dan seterusnya. Banyak sekali yang kita pelajari, yang kita dapat untuk modul 3 ini, apalagi di era digital sekarang. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, untuk ini kita sebagai guru informatika harus memilih wawasan dalam membuat konten yang menarik, kreatif, dan inovatif. Setelah mempelajari modul 3 ini ada perubahan dalam memilih dan membuat konten ke depannya, mengajak peserta didik untuk memahami literasi digital dan beretika dalam menggunakan digital. Harus lebih kreatif lagi. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Nah, untuk ini
Selalu belajar dan juga bereksplorasi dengan hal yang baru, menanamkan jiwa ingin mencoba dengan hal yang baru, kemudian mengajak peserta didik agar memahami literasi digital dan beretika dalam digital. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Nah, untuk masa lalu kita kurang memahami tentang literasi digital atau informasi digital, dan juga penggunaan digital itu seadanya, dan juga hanya sebatas konsumen. Penerapan di masa mendatang. Untuk masa mendatang, digital sangat dibutuhkan. Semua informasi ataupun mendapat informasi itu semuanya ada di digital. Jadi, digital sekarang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita sebagai pengguna sangat tergantung sekali dengan digital karena dianggap sebagai kebutuhan membantu pekerjaan manusia dari yang lambat sekarang menjadi secepat kilat. Kemudian kita lebih bijak lagi dalam memilih informasi yang tersebar di media sosial, di apa itu hoax atau itu berita. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Implementasi dalam proses belajar mengajar dan materi yang juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik mudah dalam memahami, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dengan kegiatan lain di sekolah. Membuat konten-konten yang lebih menarik dalam media pembelajaran, menciptakan media pembelajaran yang lebih inovatif dalam proses pembelajaran yang bermakna. Demikianlah penyampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.